Ini ada kabar gembira nih buat, yang pengen jadi pegawai tapi mungkin ini bukan jalur ASN ya, jalur Hai Sobat Batampos, bertemu kembali dengan saya Muhammad Nur, kali ini di edisi Hot News 2 Oktober 2024. Nah, saya akan spill sedikit beberapa berita yang akan terbit di edisi esok, cetak Batampos. Nah, ada beberapa peristiwa yang menarik untuk, teman-teman nikmati nanti di edisi cetak. Informasi pertama seputar kasus pecah kaca 800 juta yang 4 pelakunya sudah berhasil diringkus oleh teman-teman kepolisian. 2 diringkus di wilayah Bintan dan Tanjung Pinang dan 2 lagi di wilayah Batam. Kita apresiasi kinerja teman-teman kepolisian dibantu oleh masyarakat sehingga dalam tempo yang singkat pelaku pecah kaca dengan uang tunai yang berhasil digondol 800 juta sudah berhasil dibekuk semua. Dan perkembangan terbaru dari hasil penyidikan keempat pelaku ini sebenarnya sudah membagi-bagi hasil dari uang 800 juta itu di Barelang. Kemudian mereka berpencar ke beberapa daerah dan semuanya berhasil ditangkap. Sekali lagi, bravo kepolisian, hebat. Ya, tapi masih ada PR teman-teman kepolisian karena masih ada 2 kasus besar yang belum terungkap yang lebih dahulu terjadi. Salah satunya adalah kasus perampokan Alfamart. Kemudian ada lagi perampokan yang jumlah kerugiannya juga cukup besar ya, 1,5 miliar dan anak korban sempat disekap. Nah, ini yang belum terungkap karena sudah hampir 1 bulan. Kita berharap mungkin dengan kasat reskrim yang baru nanti bisa mengungkap kedua kasus ini. Karena bagaimanapun ini menjadi atensi masyarakat dan perhatian masyarakat sehingga kalau tertangkap semuanya maka tentu ini menjadi kabar gembira buat masyarakat bahwa benar-benar kepolisian mampu mengatasi persoalan kriminalitas di Kota Batam. Nah, kemudian masih seputar masalah kriminal. Jadi terkait 2 kasus yang baru terungkap ini, Kapolda memberi atensi besar bahwa kasus-kasus besar harus segera dituntaskan. Termasuk ada 2 kasus terbaru ya, tapi ini bukan terkait perampokan tapi terkait kriminalitas. Ada kasus penikaman yang sudah cukup lama juga belum tertangkap pelakunya. Kemudian terbaru ada kasus penganiayaan di wilayah Batu Haji sana ya, yang korbannya hampir meninggal, sekarat. Namun ini sudah berhasil ditangkap pelakunya oleh teman-teman kepolisian. Nah, dari kasus kriminal kita beralih ke informasi lainnya ya. Tadi teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup itu kembali menangkap pelaku pembuangan sampah sembarangan ya. Nah, ini juga perhatian bagi masyarakat. Tolong kalau membuang sampah itu di tempat yang sudah disediakan. Apalagi bekas-bekas bangunan yang kadang-kadang dibuang di sembarang tempat. Nah, ini ada sanksinya dan ini udah kesekian kali teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup itu menangkap pelakunya. Dan masih terkait sampah juga, mobil truk sampah tak layak itu sekarang sudah jadi pembahasan di APBD 2025. Nah, mudah-mudahan akan ada segera penambahan armada terbaru dan yang tidak layak itu bisa segera diganti karena ini menyangkut masalah pengangkutan sampah. Seperti kita ketahui bahwa Batam itu bisa 1.000 ton lebih per tahun ya, per hari yang dihasilkan sampah di Kota Batam. Dan tidak semua berhasil diangkut setiap harinya. Untuk itu perlu tambahan armada maupun tenaga untuk bisa segera menuntaskan masalah persampahan ini. Selain mungkin memang solusi permanen misalnya ada pengolahan sampah sehingga nanti yang sampai ke TPS itu hanya sampah-sampah yang mungkin yang tidak bernilai ekonomis lagi gitu. Ya, berkaca dari Singapura kini hanya 2% sampah sampai ke tempat pembuangan akhir. Selebihnya ada yang diolah, ada yang di recycle, ada yang dimusnahkan dengan menggunakan teknologi tertentu. Nah, kemudian ini ada kabar gembira nih buat yang pengen jadi pegawai tapi mungkin ini bukan jalur ASN ya, bukan jalur CPNS.
Nah, jalur CPNS itu tanggal 16 Oktober nanti sudah masuk pada tahap ujian CAT ya. Nanti di 2 tempat, ada di Golden Front dan ada di gedung bersama Pemko Batam. Itu tanggal 16. Nah, di luar dari CPNS itu masih ada juga peluang sekitar 2.300 formasi untuk P3K. Nah, tapi mohon maaf nih yang umum, karena prioritasnya hanya untuk guru dan tenaga honorer. Jadi mungkin yang guru honorer yang selama ini statusnya belum sampai ke tahap P3K, ini masih ada peluang dan kuotanya cukup besar, mencapai 2.300 formasi. Ya, siapkan berkas, lengkapi semua persyaratan yang diminta supaya bisa lolos di seleksi administrasi dan berlanjut pada seleksi selanjutnya supaya statusnya menjadi P3K. Kemudian ya ini ada yang menarik juga nih dari himbauan dari pejabat sementara Wali Kota Batam Pak Andi Agung ya. Dia melakukan pertemuan dengan para kepala sekolah se-Batam kemarin. Tujuannya mengingatkan para kepala sekolah untuk berperan aktif dalam pilkada. Bukan berarti mengarahkan ya harus pilih ini, harus pilih itu. Justru Andi Agung meminta kepada para kepala sekolah untuk lebih netral, mensosialisasikan ke publik bahwa mari ikut pilkada, mari gunakan hak suara dan lain sebagainya. Tapi tidak boleh ada kata bahwa pilih A, pilih B. Itu kembali kepada masing-masing hak pemilih. Tidak boleh ada mengarah-arahkan, pihak sekolah mengarahkan pada calon tertentu gitu. Karena itu juga hak dari setiap warga negara untuk menentukan pilihannya sendiri. Kemudian ini ada lagi yang agak miris sedikit ya, di seputar ibadah ya. Kuota haji. Nah, tapi kali ini kita tidak bicara kuota, tapi kita bicara masa tunggu. Ini luar biasa lamanya ya, masa tunggu untuk jemaah haji di wilayah Batam ya, atau di embarkasi Batam khususnya di kota Batam itu mencapai 23 tahun. Dan antrian sekarang sudah mencapai 16.770. Jadi bagi para orang tua yang ingin anaknya naik haji ataupun mungkin ingin anak naik haji juga, segera mendaftar. Dan kalau bisa anak-anaknya juga didaftarkan walaupun usianya masih muda, karena butuh waktu 23 tahun berikutnya untuk bisa berangkat naik haji. Luar biasa, antriannya juga panjang sekali dan waktunya cukup lama. Ini ada informasi terbaru juga dari Dinas Kesehatan. Ternyata belakangan ini kasus diare itu meningkat ya. Kasusnya mencapai di bulan September aja, di bulan September yang baru kita lalui ini, sekarang masuk Oktober, itu ada 1.670 kasus. Dan ini diiringi dengan peningkatan angka kematian. Seberapa besar yang meninggal dari 1.670 kasus diare ini? Simak besok di edisi cetak. Yang jelas harus waspada, menjaga kebersihan agar tidak menimbulkan diare yang membahayakan kesehatan maupun membahayakan nyawa. Kemudian informasi terbaru juga terputar masalah BBM ya. Pertamina itu menurunkan harga Pertamax series dan Dex series. Tadi saya lihat di SPBU, Pertamax sebelumnya harganya 12.400, kini jadi 11.500. Jadi hanya berselisih sekitar 1.500 dengan harga Pertalite. Nah, semakin tipis jaraknya semakin baik juga sih buat masyarakat, karena bisa membeli bahan bakar dengan RON yang lebih tinggi dengan harga yang hanya berjarak tipis dengan Pertalite. Nah, masih juga terkait BBM, rencananya kan 1 Oktober per hari ini seharusnya sudah kembali diberlakukan syarat QR Code untuk pembelian Pertalite. Tapi ternyata perkembangan terbaru lagi bahwa ditunda lagi. Ya, salah satu mungkin penyebabnya adalah karena memang tidak ada regulasi yang kuat yang bisa menjadi penopang dari pusat ya. Apakah itu peraturan presiden atau peraturan energi, Kementerian ESDM dan lain sebagainya. Nah, memang setiap kebijakan yang diterapkan oleh daerah butuh sandaran regulasi yang lebih tinggi, sehingga benar-benar kebijakan itu memiliki landasan hukum yang tepat. Kemudian, ya kita balik ke masalah persoalan air ya. Air di Kota Batam, seperti kita ketahui bahwa beberapa hari belakangan ini banyak warga, bahkan ribuan warga dari beberapa perumahan yang ada di Batam itu menggeruduk
kantor BP Batam maupun ABH selaku pengelola air bersih di Kota Batam, karena memang pasokan airnya yang sangat minim, kalaupun mengalir itu hanya pada malam hari. Nah, ABH kini menjanjikan itu akan normal semua sebelum akhir tahun. Ya kita tunggu ya, karena janji ini juga sudah berkali-kali ya disampaikan, tapi selalu masih ada juga warga yang tidak mendapatkan air bersih, dan mudah-mudahan kali ini ABH bisa memenuhi janjinya sebelum pergantian tahun. Semua masalah air di Batam sudah beres. Kita catat janjinya. Kalau tidak kita kritisi lagi nantinya. Nih tadi dari persidangan ada kasus penyelundupan sabu dari negeri jiran sebesar atau sebanyak 1 koper ya. Beratnya seberapa beratnya bisa dibaca di edisi cetak. Nah, yang membawanya ini terancam hukuman mati, tapi belum final, belum vonis, baru ancaman hukuman mati. Namun nanti seperti apa vonisnya, apakah hukuman benar-benar hukuman mati atau tidak, kita masih menunggu perkembangan sidang selanjutnya. Dan terkait masalah sabu juga ada, kita ketahui bahwa tadi kita sudah terbitkan juga di media sosial, ada satu korban yang merasa korban salah tangkap ya, merasa teraniaya karena dia ditangkap dengan tuduhan bagian dari jaringan narkoba. Padahal dia hanyalah seorang PMI yang kebetulan pulangnya karena dokumennya tidak lengkap akhirnya lewat jalur belakang, dan pada perjalanannya ketika dia ditangkap, saat itu dia jalan-jalan dengan salah seorang temannya, dan temannya ini yang melakukan transaksi narkoba sudah menjelaskan bahwa si Jeffrey Rijal namanya ya, ini tidak ada kaitannya dengan apa yang dia lakukan. Dia hanya mengajak jalan-jalan, dan kebetulan dia baru pulang dari Malaysia. Namun pada saat penyelidikan dia disebut baru datang dari Aceh. Padahal dia pulang dari Malaysia secara ilegal ke Indonesia untuk kembali ke Aceh. Tapi lagi-lagi kembali kepada keputusan hakim nantinya, karena dia terancam hukuman 8 tahun penjara. Tapi dari penasihat hukumnya menegaskan bahwa tidak ada bukti kuat yang menunjukkan dia adalah jaringan narkoba. Dan dia menangis meminta dilepaskan karena memang dia tidak melakukan apa yang dituduhkan. Bahkan dia mengungkapkan di persidangan bahwa dia disiksa pada saat penyidikan dilakukan di Sat Narkoba Polresta Barelang. Ya ini nampaknya penyidikan teman-teman yang mungkin yang saat ini dalam proses banding ya, karena kasus penjualan BB. Mungkin teman-teman yang itu dulu sebelumnya. Dan sekali lagi pembuktian adalah keputusan akhir ada di tangan hakim. Namun kita berharap kalau memang tidak bersalah, tidak bukti cukup kuat, tentu pengadilan bisa mengambil putusan yang lebih bijak, karena ini menyangkut nasib si yang dituduh, termasuk untuk keluarganya, karena dia merupakan salah satu tulang punggung keluarga. Sebenarnya masih banyak berita yang ingin saya spill, tapi rasanya akan lebih baik besok ditunggu di edisi cetak, karena ada banyak berita-berita menarik lainnya, terutama dari luar Batam, misalnya dari Tanjung Pinang, dari Bintan, Karimun, Lingga, Natuna, dan wilayah kabupaten kota lainnya di luar kota Batam dan Batam sendiri. Nah, sekian dulu edisi Hot News kali ini. Beberapa berita sudah bisa dinikmati di batampos.co.id dan di media sosial Batampos. Ada Instagram, ada X, ada Twitter, ada TikTok, ada Facebook, dan ada YouTube, ada Thread juga. Nah, sekian. Salam redaksi.